Direkod ya Bapak Ibu. Panggilan ini direkam. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita mulai ya, Pak narasumber. Ya, silakan. Oke, baik. Oke, baik. Baiklah, kita mulai acara hari ini. Saya mulai dengan pantun ya. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas juga lembab. Kalau saya memberi salam, mohon hadirin untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bu Moderator, Bu Farida, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena telah menjawab salam. Baiklah, pada malam hari ini sebelum kita memulai acara pada malam ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita masih diberi kesehatan, juga nikmat kesempatan sehingga dapat bergabung ya di Zoom acara diseminasi malam hari ini. Salawat beriring salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya ya Allah dari dunia ini sampai ke yaumil akhir kelak. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada diseminasi malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan, yang keempat penyampaian materi oleh narasumber, yang kelima ada sesi tanya jawab, yang keenam kesimpulan, ketujuh refleksi, dan terakhir adalah penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua. Acara yang kedua yaitu doa. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita memulai acara malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga apa-apa yang direncanakan pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat juga berkah bagi kita semua. Doa dimulai ya. Oke, baik. Doa selesai. Kita ke acara yang ketiga yaitu kata sambutan. Mungkin pada malam hari ini kata sambutan akan juga disampaikan oleh sang narasumber ya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Farida, serta para hadirin yang hadir pada ruang Pikon pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkannya, saya mau memberikan satu pantun kepada para hadirin semua yang bergabung di sini. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua yang hadir pada Pikon kita malam hari ini. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Bisa dijawab Bapak Ibu dengan cakep ya. Baik, Pak. Ya, pada malam hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum saya menyampaikannya, Bapak Ibu yang hadir di ruang Pikon malam hari ini, izinkan saya untuk men-share screen-nya. Bu Farida, apakah sudah kelihatan slide saya, Bu? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, mohon izin
dengan keterbatasan kemampuan yang saya miliki, saya akan mengimbaskan ya, atau saya akan menyampaikan terkait modul pembelajaran yang sudah saya laksanakan melalui pendidikan guru penggerak. Pada malam hari ini saya akan melakukan pengimbasan modul budaya positif di sekolah ataupun di instansi saya mengajar di SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Askar Trigoda Manik, SPD. Saya mengajar sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Pantai Cermin, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Di mana saya di sini mengambil suatu kutipan terkait pemimpin pembelajaran yang terus bergerak untuk berdampak pada pengembangan pendidikan yang berkelanjutan untuk mewujudkan murid yang selamat dan bahagia. Nah, topik pembahasan modul budaya positif ataupun disiplin positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sambil-sambil Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ini, Bapak Ibu bisa menyediakan cemilannya yang ada di sekitar perangkat medianya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Di mana budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya budaya positif yang dikembangkan itu mencakup banyak aspek ya Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang muaranya itu berpihak pada murid. Di mana muaranya itu murid itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kemudian budaya positif yang dikembangkan di sekolah itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, di sini saya ada pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu yang hadir pada ruang Pikon pada malam hari ini. Pertanyaannya seperti ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Bapak Ibu ini setuju, bisa Bapak Ibu resen ya. Ya. Bisa Bapak Ibu resen. Ya, Ibu Denika. Ya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kata Bu Denika, setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kalau setuju silakan raise hand. Ya, Ibu Farida menyatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kita simpan dulu ya Bapak Ibu yang tadi raise hand menyatakan setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan kembali, saya simpan jawaban yang setuju raise hand tadi. Pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang menyatakan setuju silakan Bapak Ibu raise hand. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik. Jika Bapak Ibu setuju silahkan resen ya, sama seperti pertanyaan pemantik yang pertama dan yang kedua tadi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini bisa kita lihat dalam pemberian penghargaan ya. Menurut Ibu Denika setuju ya. Ya, menurut Ibu Rani setuju terkait pernyataan yang ketiga ini. Nah, berarti kalau saya ambil kesimpulan di sini ternyata bervariasi ya terkait pernyataan dari ketiga pernyataan yang saya tampilkan ini. Nah, begitulah dia keberagaman peserta didik yang kita lihat di dalam kelas ya Bapak Ibu. Kita memiliki keunikan masing-masing. Nah, kita juga bisa melihat bahwasannya peserta didik itu pun seperti ini yang kita alami sekarang di ruang Pikon pada malam hari ini. Nah, saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di mana disiplin positif itu ternyata ada tujuannya untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Tujuannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Nah, dalam arti di sini kita bisa melihat kenapa diterapkan disiplin positif kepada si anak ataupun si peserta didik tersebut. Kita bisa melihat bahwasannya ada feedback-nya. Kita bisa membangun kekuatan murid tersebut melalui disiplin positif yang kita terapkan. Tidak hanya kepada si anak, tapi juga kepada kita sendiri selaku sebagai pendidik. Nah, kita juga bisa melihat bahwasannya disiplin positif itu juga merupakan bagian dari penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Yang tadinya si anak ataupun si murid tersebut ataupun si peserta didik tersebut itu dia awalnya tidak berperilaku baik, ketika kita menerapkan disiplin positif itu, maka terjadilah perilaku yang baik kepada peserta didik tersebut. Secara tidak langsung, kita sudah menerapkannya di pembelajaran kita sehari-hari di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada saya buat perubahan paradigma. Ya, bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Ya, kegiatan kepalan tangan. Nah, Anda ya Bapak Ibu adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bisa dipraktekkan sambil Bapak Ibu di situ mempraktekkan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, Bapak Ibu bisa mempraktekkannya di situ masing-masing ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B ya, tugas B itu bisa saya ambil itu saya sebagai narasumber Bapak Ibu yang hadir di Pikon pada malam hari ini mencoba dengan segala cara walaupun saya tidak bisa secara fisik ya bersentuhan dengan Bapak Ibu pada malam hari ini, saya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, saya sebagai rekan
Bapak Ibu ataupun sebagai teman ataupun sebagai audiens ya, ataupun sebagai narasumber Bapak Ibu mencoba untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Kira-kira seperti itulah caranya Bapak Ibu, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, inilah jawaban-jawaban yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu tadi. Ya. Yang pertama mungkin jawaban dalam pikiran Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu atau saya ya selaku rekan Bapak Ibu ataupun selaku yang tadi yang mencoba membujuk akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, mengapa alasan Bapak Ibu ataupun saya membuka kepalan tangannya? Pasti ada jawaban-jawabannya. Ya, ini bisa dibantu dijawab oleh rekan satu kelompok saya CGP dari yang hadir pada malam hari ini. Kepada Ibu Deni bisa dibantu, Bu? Saya, Pak. Bu Farida mic-nya, Bu. Mic-nya. Halo, iya. Ya, Bu Farida, Bu Denika bisa dibuka mikrofonnya, Bu. Atau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari yang poin 1, 2, 3 ini. Ya, Bu Denika, dipersilakan, Bu. Terima kasih untuk Pak Hari kesempatannya untuk saya menjawab. Nah, mungkin untuk poin 1, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi di sini mungkin saya membuka kepalan tangan saya itu karena memang saya mempertimbangkan mungkin yang teman saya satu lagi membujuk, dan tentunya saya membuka ini memang dengan kemauan saya sendiri, ya atas dasar pertimbangan, mungkin bujukannya itu pas alasannya, dan itu yang membuat saya membuka kepalan tangan saya. Terima kasih Pak Hari untuk kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Denika yang sudah merespon dari penjelasan saya terkait respon dari si B atau respon dari si A ketika mendapat bujukan dari si B tadi. Nah, kita bisa melihat berikutnya ya, Bapak Ibu yang hadir pada Pikon kita pada malam hari ini, di mana apakah Anda yaitu Bapak lah ini, Bapak Ibu lah ini, saya misalkan yang sedang mengepalkan tangan tadi itu. Kemudian saya sebagai yang membujuk tadi si B menutup kepalan tangan Anda. Kemudian mengapa, apa alasan Anda atau si B tetap menutup kepalan tangannya? Nah, ini bisa kita lihat adanya kekuatan yang dipertahankan oleh si A tadi ini untuk menahan kepalan tangannya itu. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu apa yang ada di dalamnya ini, tapi kita bisa melihat bahwasannya
kepalan tangan yang dilakukan oleh si A ini, dia mencoba untuk bertahan. Ya, dengan berbagai bujukan dari si D tadi, untuk membukanya dia tetap bertahan. Nah, kita bisa melihat dalam kegiatan ini, yang terakhirnya Bapak Ibu, dalam kegiatan kita ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa ini kira-kira Bapak Ibu yang pertanyaannya ini? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Dan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kemungkinan jawaban-jawaban tadi itu kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, kemungkinan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu yang sebenarnya sudah dijawab tadi dengan Ibu Denika. Kemungkinan jawaban-jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang pertama, ya, kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, kita bisa melihat pertanyaan ketiga, ya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Maksudnya ini si B tadi ya Bu, Bapak Ibu, untuk menghasut, ya, membujuk untuk membuka si B tadi. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Berarti dalam arti di sini Bapak Ibu lah tadi yang saya ibaratkan sebagai si A tadi. Nah, Bapak Ibu lah yang memegang kontrol atas kepalan tangan. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kita bisa melihat juga dalam pembelajaran kita, terkadang kita yang dikontrol itu oleh peserta didik, ya. Yang dikontrol itu oleh peserta didik. Padahal sebenarnya kitalah yang memegang kontrol dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun pembelajaran itu sesungguhnya kodratnya pembelajaran itu berpihak pada murid. Tapi terkadang saya pun juga mengalami Bapak Ibu, ya. Saya pun juga mengalami, sudah lebih dari 11 tahun saya mengajar. Terkadang yang mengontrol kegiatan pembelajaran itu bukan saya Bapak Ibu, tapi peserta didik ataupun murid. Nah, di pendidikan guru penggerak ini saya semakin lebih belajar lagi, ternyata banyak pembaruan, banyak perubahan yang harus saya lakukan terkait pendidikan guru penggerak ini. Apalagi saya sudah memperdalam, ya, terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, menghambakan murid, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya terkait dari materi-materi yang sudah kita pelajari, ya, baik itu di perkuliahan kita Bapak Ibu selama menempuh pendidikan keguruan ataupun selama mengikuti kegiatan profesi guru ataupun mengikuti pelatihan lain, ya, suatu pendapat itu Bapak Ibu kalau tidak ada dasar teorinya sama aja dengan bohong. Nah, begitu juga materi yang saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu, terkait perubahan paradigma itu ada dasar teorinya, namanya teori kontrol ataupun istilahnya ilusi kontrol. Nah, dicetuskan oleh si William Glasser, di mana dia berpendapat ataupun mengutarakan ilusi guru mengkontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu, terkadang kita sering memaksakan kehendak keinginan kita kepada murid. Sama juga
Saya juga sebagai posisi saya itu sebagai guru di sekolah, di rumah posisi saya sebagai orang tua, di masyarakat posisi saya sebagai entah itu sebagai saya di gereja itu sebagai ada posisi jabatannya. Nah, terkadang saya berpikir saya lebih menginginkan kehendak saya Bapak Ibu. Nah, setelah saya mempelajari tentang teori kontrol ini, kita seyogianya tidak memaksakan keinginan orang yang kita inginkan itu seperti yang kita pikirkan, Bapak Ibu, seperti yang kita inginkan. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Berikutnya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini sah-sah saja Bapak Ibu terkait teori kontrol ini. Banyak kita dapati ya Bapak Ibu bahwasannya murid itu ternyata kalau kita lihat di dalam pembelajaran, mereka ada yang suka, ada yang tidak suka dengan guru yang masuk ke kelasnya. Nah, kita pun juga seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita juga ya merasakan suka kepada siswa itu, dan di lain sisi ataupun lain kondisi kita tidak suka dengan siswa yang satu. Ya. Itu dia yang kita alami ya Bapak Ibu. Kemudian menurut si William Glasser ini juga terkait ilusi bahwa ya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, inilah dia Bapak Ibu paradigma yang dicetuskan oleh William Glasser terkait teori kontrol. Nah, kemudian ilusi yang ketiga Bapak Ibu bahwasannya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, dalam arti di sini secara umum ketika peserta didik ataupun murid itu kita kritik, mereka itu merasa bahwasannya mereka itu sedang dianggap bersalah. Terlepas juga kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada orang yang mengkritik kita, menjudge kita, kita menganggap bahwasannya kita adalah orang yang bersalah. Nah, kita bisa juga membandingkan ataupun bercermin seperti itulah juga murid ketika kita melihat bahwasannya murid itu peserta didik siswa kita sendiri yang kita hadapi sehari-hari Bapak Ibu ketika kita kritik, kita judge dia, kita menganggap bahwasannya murid itu merasa bersalah. Nah, kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya, kita kritik mereka, mereka merasa buruk, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, makin ngeri lagi ya Bapak Ibu, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini juga yang merupakan bagian dari teori kontrol ataupun ilusi kontrol dari William Glasser. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk
jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari bersama murid-murid kita ya Bapak Ibu, ketika ada sifat kita, ada pemikiran kita untuk memaksakan kehendak kita kepada murid-murid. Ya. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal bisa kita lihat melalui sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di mana kita bisa melihat bahwasannya nilai-nilai kebajikan itu mencakup setiap perilaku ataupun perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Ini dicetuskan oleh William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita bisa melihat ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini mulai diterapkan pada kurikulum Merdeka, di mana itu mencakup dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kemudian Bapak Ibu. Izin Pak narasumber, boleh minum dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih buat perhatiannya. Buat perhatiannya Bu Denika sebagai rekan CGP. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kami persilakan ya. Pak, minum dulu Pak. Gini ya Bapak Ibu. Iya Pak. Perlu semangat. Iya Pak, iya. Kalau begitu boleh dibantu rekannya yang lain untuk membacakan slide dari narasumber, dipersilahkan. Ya, saya izin kepada rekan CGP satu kelompok saya yang hadir pada Vicon pada malam hari ini bisa secara sukarela membacakan slide saya. Ibu Denika. Izin ya Pak, saya membantu membacakan ya Pak. Ya, silakan Bu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Slide berikutnya Pak. Oh, mohon izin Pak, karena saya dari HP saya nggak nampak pula ini Pak. Oke, bentar ya Pak, coba saya. Ya, Bu. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa
yang seperti apa bila saya melakukannya? Di sini termasuk ke dalam motivasi internal, karena tujuannya disiplin positif. Slide berikutnya, Pak. Ya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Selanjutnya, Pak. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dalam kurung sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila sudah mengetahui sebelumnya, bila pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk, slide berikutnya, Pak. Ya, di sini tindakan guru. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, tidak nyaman. Oke. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Demikian Pak Hari, terima kasih. Terima kasih buat Bu Denika yang sudah mau secara sukarela menyampaikan isi dari slide presentasi saya. Baik, saya akan melanjutkan berikutnya ya Bapak Ibu. Berikutnya yaitu ada tindakan guru terkait dari hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan 1 CGP saya, Ibu Denika, bahwasannya hukuman dan konsekuensi itu ada hal-hal yang dibedakan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tindakan guru, kalau kita ambil di sini contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu simpan atau
Di situ ambil oret-oret kertasnya, nanti akan kita lihat jawabannya ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Ya, sambil kita merefleksikan diri juga ya Bapak Ibu, bahwasannya ini sudah pernah saya lakukan, oh ternyata ini termasuk hukuman atau ini termasuk konsekuensi seperti itu. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini lebih gawat lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin yang hadir pada pada Vikon kita pada malam hari ini ya, pada malam hari ini bukan merupakan yang dilakukan tindakan kita ya. Ya mungkin ini di guru di luar sana ya Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, dalam arti di sini mungkin masa Covid ya Bapak Ibu. Ini termasuk punishment, hukuman atau konsekuensi. Nah, terkadang kita sering ya melihat hukuman seperti ini tapi kita tidak mengetahui bahwasannya ini hukuman atau konsekuensi ya. Ya, kemudian contoh berikutnya yang sering juga kita alami, yang sering juga kita lakukan ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini secara tidak sengaja ya. Hukuman atau punishment ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Kemudian contoh berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya, 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah inilah dia jawaban yang sudah Bapak Ibu tuliskan oret-oret. Kira-kira apa jawabannya? Inilah dia. Nah, bahwasannya yang pertama itu termasuk hukuman, yang kedua itu termasuk hukuman, yang ketiga itu murid diminta push up 15 kali ini termasuk hukuman, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk konsekuensi. Yang berikutnya termasuk hukuman. Yang berikutnya yaitu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan mempelajari ya ataupun saling berbagi terkait poin penghargaan. Nah, apa itu penghargaan Bapak Ibu? Di mana penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, dalam arti di sini penghargaan Bapak Ibu bisa merupakan yang namanya motivasi, bisa merupakan dalam bentuk benda, bisa merupakan dalam bentuk pujian Bapak Ibu, penghargaan. Ya, kita bisa melihat melalui dasar-dasar teorinya seperti menurut Alfikon. Dia memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, kita bisa melihat ya, ternyata dia menyamakan penghargaan itu sama juga dengan menghukum seseorang. Sebanding ya, setara Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat dari pernyataan pendapatnya ya, yang dikutipnya ataupun yang dituliskannya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi. Nah, dia
mengutarakan pendapat ya Bapak Ibu ketika memberikan janji, aku ingin memberikan hadiah kepada anak-anak, aku ingin memberikan reward kepada karyawanku, ya, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, bagaimana pula ini Bapak Ibu, ya, ketika dia memberikan, dia menganggap bahwasannya orang itu tidak akan dapat melakukannya lagi, dalam arti membalasnya kembali. Ya, dia memberikan hadiah, dia berharap tidak akan melakukannya kembali. Ya, tidak akan membalasnya. Kira-kira pemahamannya seperti itu ya Bapak Ibu. Mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, dalam arti membalasnya kembali. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya mungkin kata restitusi ya sudah familiar mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Cuman terkadang kita untuk mengartikan restitusi ini mungkin masih melihat bah Google lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan kita bahas bahwasannya restitusi apa itu Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam arti di sini memperbaiki kembali, mengevaluasi kembali kesalahan di sebelumnya untuk dirubah karakternya menjadi yang lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu arti dari restitusi ini. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, dia sudah merasa bersalah, ya, peserta didik kita ambil di sini contohnya merasa sudah bersalah, kita ajak kembali untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Ya, saya sudah melakukannya ini Bapak Ibu ketika ada siswa itu yang merasa dia itu mengakui dia itu terlambat salah. Nah, kita berikan dia itu pendekatan secara persuasif, kita tanya. Namanya itu tugas yang sudah kami lakukan ya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, itu segitiga restitusi. Kita identifikasi ya, kita identitas permasalahannya seperti apa. Kemudian kita tanya kesalahannya apa dan kita yakinkan. Ya, kita berikan keyakinan terhadap si peserta didik tersebut atau terhadap si murid tersebut apa yang bisa dia perubahi dari sikap kesalahan yang sudah dilakukannya, terkhusus tadi saya katakan yaitu terlambat. Nah, kita bisa melihat bahwasannya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya melalui slide ini, dan membantu murid berpihak tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Nah, kita harus capai tujuannya Bapak Ibu. Jangan kita hukum si anak tadi, kita buat dia merasa bersalah, tapi kita tidak membawa tujuan bersalah itu ke arah tujuan yang baik ataupun tujuan yang mulia. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Nah, ini menurut si Gosen tahun 2004. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada 9 ciri-ciri dari restitusi ya. 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri atau adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, bagian dari 9 ciri-ciri restitusi yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada saya tampilkan Bapak Ibu tabel di mana ada 2 identitas
yang mencakup bagian dari murid ya. Yang pertama, identitas gagal dia berupa hukuman ya. Kalau identitas sukses dia berupa disiplin yang mencakup konsekuensi dan restitusi. Nah, kita bisa melihat ya Bapak Ibu, identitas itu berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Inilah bagian dari identitas gagal ya Bapak Ibu. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, sepertilah dia gambaran dari identitas yang gagal berupa hukuman. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Akhirnya peraturan itu dilanggar oleh murid ataupun peserta didik. Yang imbasnya itu berdampak negatif kepada peserta didik, Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, dari identitas sukses itu berbanding terbalik dengan identitas gagal. Jauh dia. 180 derajat ya. Berbanding terbalik ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat dari konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman. Nah, ini kita bisa melihat dari kategori secara netralnya ya, bahwasannya konsekuensi itu bentuknya netral. Kemudian korban disampaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, seperti itulah dia konsekuensinya. Kemudian murid anak menghormati peraturan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, restitusi, inilah dia yang tadi sudah saya sampaikan 9 ciri-ciri dari restitusi. Merupakan bagian dari identitas sukses. Di mana restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dia bersifat bentuknya positif ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, berikutnya bagian dari topik pengimbasan saya terkait budaya positif di sekolah, yaitu keyakinan kelas. Kepada rekan CGP yang hadir pada Vicon pada malam hari ini, bisakah saya dibantu untuk membacakan slide ini selain Ibu Denika tadi? Kepada rekan CGP satu kelompok saya, Baik, kepada Pak Hari, saya ini ya, kalau saya bantu ya Pak, kepada para peserta yang hadir hari ini, adakah yang bisa membantu Pak Hari?
Baik, saya lanjutkan saja ya. Terkait keyakinan kelas. Terkait keyakinan kelas, poin berikutnya dari budaya positif di sekolah. Ya, di sini saya buat pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, pertanyaan ini mungkin muncul di benak kita ya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, terkait kenapa kok nggak peraturan kelas saja? Kenapa tidak keyakinan kelas? Nah, saya pun sebelum mengikuti yang namanya pembelajaran ini, Bapak Ibu, yang di dalam benak saya itu keyakinan kelas itu muncul ya, keyakinan kelas itu muncul sebenarnya itu dari kesepakatan kelas. Nah, setelah saya pelajari ternyata ada istilah lagi yang muncul di dalam modul materi pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ternyata keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu satu arti yang berbeda, Bapak Ibu. Keyakinan dengan kesepakatan kelas. Ya, nah kita bisa melihat Bapak Ibu di sini ada pertanyaan di bawah, ada 3 saya tampilkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, ini termasuk bagian dari peraturan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini di masa COVID ya Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, yang merupakan peraturan ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan ataupun keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini saya buat seperti lingkaran ya Bapak Ibu ya, di mana kalau kita lihat di sini ya, yang paling besar itu lingkarannya itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif Bapak Ibu ya, ini dia budaya positif. Ternyata cakupan di dalam budaya positif itu sudah bagian dari keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas, ini Bapak Ibu yang warna hijau. Kemudian lingkungan positif. Ya, lingkungan positif. Nah, ternyata yang paling luas dari peraturan yang tadi sudah kita bahas, ada 3 tadi ya Bapak Ibu ya, contohnya peraturan 3M tadi itu peraturan menggunakan helm, kemudian peraturan ya tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu, ternyata itu sudah mencakup bagian dari yang terbesar Bapak Ibu, yaitu budaya positif yang kita kembangkan khususnya di sekolah Bapak Ibu. Ya, ini bisa kita terapkan ya Bapak Ibu ataupun menjadi pandangan kita di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini dia yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Bahwasannya yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, kita bisa melihat kesepakatan kelas yang saya sampaikan tadi, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, ini merupakan bagian dari kesepakatan kelas yang sebelumnya ini sudah familiar, ya, familiar ataupun sering kita terapkan, bahkan sering kita dengar, bahkan sering juga kita lihat di dinding kelas, ya, di dinding kelas ataupun di lingkungan belajar di sekolah Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas juga di sini ada. Contohnya saya tampilkan Bapak Ibu, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar.
Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini bagian dari contoh dari kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat di sini saya tampilkan lagi untuk lebih mendetail lagi terkait perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kita bisa melihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas, dari contoh itu kita bisa ambil tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu menentukan peraturan ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas, dia lebih halus lagi Bapak Ibu. Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini merupakan peraturan ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita terapkan. Sementara keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain ataupun berkomitmen. Kemudian ada lagi dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dari mana kita bisa melihat Bapak Ibu itu merupakan bagian dari keyakinan kelas? Kalau kita ambil contohnya dilarang melakukan kekerasan, nah ini termasuk mengganggu keselamatan peserta didik yang lain. Kemudian menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, kalau kita lihat ketika ada peserta didik ataupun anak murid kita yang terindikasi terkait penggunaan narkoba, ini keyakinan kelas ini kita bisa melihat bahwasannya si peserta didik tersebut terganggu ya, terganggu kesehatannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada jangan berlari di kelas ataupun koridor. Nah, di sini kita bisa memperhalus dari peraturan tersebut Bapak Ibu dengan keselamatan dan keamanan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya bagian dari poin dari budaya positif di sekolah, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Saya buat seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Saya buat lambangnya ini adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Saya buat lambangnya seperti ini. Ya, bintang. Ini love. Kemudian bertahan hidup. Kebebasan, gambarnya seperti kupu-kupu. Kemudian kesenangan. Ini adalah gambarnya balon ya Bapak Ibu. Nah, inilah dia kebutuhan dasar manusia yang secara tidak sadar maupun sadar ini sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya jelaskan ke-5 poin ini ya Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama mempelajarinya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di mana kebutuhan bertahan hidup ya ataupun survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini dia bisa Bapak Ibu perhatikan bahwasannya bertahan hidup dia posisinya itu di tengah. Ya, posisinya di tengah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, di mana kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ini terkait kebutuhan kejiwaan. Kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, yaitu penguasaan. Ini dia Bapak Ibu. Saya lambangkan dengan simbol bintang. Ya, di mana penjelasan dari penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, itu lambangnya
tadi sudah saya tampilkan Bapak Ibu, yaitu lambangnya bentuknya bintang. Nah, kemudian kebebasan. Nah, ini saya lambangkan seperti gambar kupu-kupu, mana kebebasan itu istilah lainnya yaitu kebutuhan akan pilihan. Ya, manusia bebas untuk menentukan pilihannya. Tidak terlepas juga peserta didik ataupun murid yang kita hadapi hari-hari ya Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kira-kira kepada Bu Pasil ataupun Bu Rani, kira-kira timekeeper kita masih lama lagi kah? Masih ada Pak, sekitar setengah jam lagi. Oke, baik. Berarti masih bisa saya selesaikan. Manfaatkan ya Pak. Oke, baik Bu Rani. Saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ya. Sambil saya menjelaskan, bisa disediakan cemilan yang ada di sekitarnya. Biar tidak merasa bosan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Mana 5 posisi kontrol? Ini tadi ya bagian dari Bapak Ibu ya, bagian dari budaya positif di sekolah. Ya. 5 posisi kontrol, di sini saya ada tampilkan tabelnya, ada berupa motivasi. Kemudian identitas gagal, identitas berhasil, ya. Kemudian kita bisa lihat bagian dari identitas gagal itu, ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil itu ada pemantau, kemudian ada manajer. Nah, ini bagian dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu kepada peserta didik. Kita juga pernah merasakan seperti ini ya, di mana kita juga pernah membuat sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian kita juga pernah menganggap sebagai teman kita juga pernah menganggap diri kita itu kepada peserta didik itu sebagai pemantau. Dan ini dia yang paling tinggi poinnya Bapak Ibu, sebagai manajer. Kita bisa membuat ya bahwasannya semuanya itu ada motivasinya Bapak Ibu, dimana kalau kita bisa melihat bahwasannya guru berbuat ya, kalau dia itu posisinya sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti, menyindir ya, tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata semua kelima kontrol ini sadar atau tidak sadar pernah kita alami. Ya, kalau saya secara pribadi sudah pernah saya lakukan ini semua 5 kontrol, cuman porsinya yang berbeda-beda Bapak Ibu, tingkatnya yang berbeda-beda. Nah, kemudian, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menguatkan kita ya, posisi di mana sebenarnya kita selama ini, posisi kontrol kita Bapak Ibu. Di sini ada saya buat pertanyaan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, dalam arti di sini kita bisa melihat jika ada peserta didik yang kita harapkan seperti yang kita inginkan, ternyata tidak seperti yang kita harapkan, pasti muncul dalam benak kita Bapak Ibu. Ataupun kita sampaikan juga, kita lontarkan kepada peserta didik tersebut. Saya kecewa sekali nak dengan kamu. Saya sudah berharap dengan kamu, tapi ternyata hasilnya bagaimana? Siapa yang mengatakan itu? Nah, ini dia Bapak Ibu.
jawaban-jawaban dari 5 posisi kontrol yang sebelumnya sudah saya tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kamu tidak pernah melakukannya. Nah, di sini kita bisa menunjukkan bahwasannya posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak ataupun bapak ibu. Ya, di sini kita bisa dari kalimat ini, ya dari pernyataan ini kita bisa membuat posisi kontrol kita itu adalah sebagai teman. Kita bisa melihat dari kata kuncinya, ayolah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mengajak, jadi kita seakan-akan seperti teman kepada peserta didik tersebut. Nah, kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kalau kita buat kuis ya Bapak Ibu, ataupun buat diskusi kelompok, kita membuat yang namanya ajakan, ya, ajakan kepada peserta didik ataupun siswa ya Bapak Ibu, kita memberikan reward ya kepada peserta didik ketika mereka itu melakukan yang namanya diskusi kelompok ataupun presentasi. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan yang sering kita lontarkan juga Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita memberikan pertanyaan yang membuat peserta didik tersebut merasa dia itu tertantang dengan pertanyaan kita. Nah, jadi kita posisi kontrol kita di situ secara sadar tidak sadar sebagai manajer posisi kontrol kita. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, sering kita Bapak Ibu ketika kita melihat peserta didik itu ya yang sama seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Yang pertama, kita memberikan posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini bergerak antara. Nah, di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu, kalau dari gambar ini ya kita cermati bahwasannya peraturan pemantau konsekuensi hadiah ini bagian dari satu lingkaran yang dia itu sama juga bagian dari satu lingkaran, tapi dia satu lingkaran yang berbeda. Ya, satu lingkaran yang tidak sama dalam satu lingkaran, walaupun bentuknya itu lingkaran. Mereka bergerak antara dua lingkaran, ya, dua lingkaran yang tidak dalam satu lingkaran. Gimana pula itu ya Bapak Ibu ya? Dua lingkaran yang tidak dalam satu lingkaran. Ya, sama-sama bentuknya lingkaran tapi tidak dalam satu lingkaran. Berarti kita bisa ambil di sini Bapak Ibu, bentuknya itu seperti lingkaran yang dia disatukan menjadi angka 8 seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi dia tidak menyatu dalam satu lingkaran. Kalau dalam menyatu dalam satu lingkaran berarti ini nilainya 0. Ya Bapak Ibu, kalau kita masukkan nilai manajer ini memperbaikinya ke dalam berarti dia tidak membentuk yang namanya dua lingkaran. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat contohnya Bapak Ibu. Kalau kamu tidak, nah ini dia. Saya akan. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan tugasmu, saya akan. Ya, kita di sini memberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman kepada peserta didik. Nah, inilah tadi dia. Kita memberikan peraturan, konsekuensi kepada peserta didik. Kita memberikan hukuman Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, ini bagian dari yang nilai-nilai manajer. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah? Nah, di sini kita sudah mengajak, ya, sudah memberikan restitusi kepada peserta didik dengan cara memperbaikinya. Kiat 2, mendapat apa yang kita butuhkan. Ini dia kiat kedua, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi. Kalau garis yang pertama kita lihat ya Bapak Ibu, garis yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Ini tadi yang sebelumnya sudah pernah
sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas ketika kita melakukan ya pendekatan ya ataupun istilahnya coaching kepada peserta didik yang mendapati masalah. Kita ambil contoh terlambat, kita menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ini hal yang lumrah ya Bapak Ibu ya. Hal yang alami dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sadar atau tidak sadar, dia pernah mengalami yang namanya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, inilah dia poin dari garis pertama ya Bapak Ibu, ataupun sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, garis menanjak ke atas, yaitu validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Inilah yang kita tanyakan kepada peserta didik, kenapa sebenarnya nak kamu terlambat? Nah, inilah dia. Kita memvalidasi kebutuhan. Kita mencari tahu apa penyebab dari peserta didik itu kenapa bisa terlambat. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kita lihat di sini dari ambil contoh siswa yang terlambat tadi itu ya, bagaimana cara kamu lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dalam arti di sini bagaimana caramu supaya kamu tidak terlambat. Nah, kemudian di sini ya kita turun sisi yang berikutnya, menurun ya Bapak Ibu. Sisi yang berikutnya garis menurun, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan, berarti kita sudah menuju yang namanya solusi. Ya, solusi dalam arti kita udah meredakan yang tadinya anak itu tadi dia merasa bersalah, ya kita cari tahu penyebabnya apa, dan akhirnya dia yang memutuskan apa solusi dari ketika dia tidak terlambat lagi. Nah, jadi inilah dia bagian dari segitiga restitusi yang saya imbaskan kepada Bapak Ibu pada pertemuan Pikon pada malam hari ini. Nah, kemudian ini dia saya buat contoh Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, inilah dia kalimat-kalimat yang sering muncul ketika kita melakukan yang namanya pendekatan kepada peserta didik yang dia itu memiliki masalah. Baik itu masalah seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, terlambat, kemudian terjadi perkelahian, banyak ya contoh-contoh masalah yang terjadi dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Khususnya fokusnya kepada peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita bukan mau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah Bapak Ibu. Nah, kalau kita menyalahkan diri peserta didik itu secara terus-menerus, apakah kita bisa bersikap baik pada diri mereka? Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, ini kita fokusnya kepada peserta didik, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini validasi, garis yang menanjak ke atas ya Bapak Ibu, sisi yang ke atas, di mana membantu siswa mengenali basic need ataupun kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, kekuatan, freedom, kebebasan,
love, kasih sayang, and belong. Ya, fun, happy, ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya guru berkata kalau validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, inilah kalimat-kalimat yang muncul jika kita melakukan segitiga restitusi ataupun pendekatan ya terhadap permasalahan yang terjadi kepada peserta didik. Kita melakukan ataupun mengucapkan kata-kata ataupun kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Baik. yang berikutnya, ya. Pak Hari, udah selesai biar kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Berhubung karena waktunya terbatas, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan kepada moderator dan waktu ya. Saya bisa pengimbasan kembali. Baik. Oke, baik. Saya rasa cukup panjang lebar Pak narasumber memaparkan materi pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab, mengingat waktu kita tinggal sebentar lagi. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita ke tanya jawab dulu. Bagaimana para audiens, adakah yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber terkait materi yang telah disampaikan? Masih adakah yang ingin dipahami atau yang ingin diketahui lebih dalam? Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalaupun tidak ada pertanyaan, boleh berupa masukan atau umpan balik seperti apa ya? Oh, Ibu Denika silahkan. Sudah raise hand, silakan. Terima kasih untuk Ibu Moderator, Ibu Farida. Dan terima kasih untuk narasumber hari ini, Pak Hari. Mungkin di sini selama ini yang saya tahu, kalau murid berbuat salah, kita menghukum ya Pak ya. Ternyata setelah penjelasan Pak Hari, saya mengetahui sebagai guru kita tidak boleh langsung menghukum anak, tetapi kita harus mengikuti segitiga restitusi tadi ya Pak ya, yang sesuai dengan Bapak jelaskan. Nah, terima kasih untuk ilmunya hari ini ya Pak Hari. Semoga Bapak sehat, Ibu moderator juga sehat, dan kita semua sehat-sehat. Terima kasih. Sekian Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Denika. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, senantiasa diberi kesehatan. Baik, bagi audiens yang lain yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau tidak ada, kita ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan ya Pak narasumber. Silahkan menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini. 5 menit, saya rasa cukup ya Pak untuk kesimpulannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Farida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, begitu juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan virtual ataupun VCon kita pada malam hari ini. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pengimbasan budaya positif di sekolah pada malam hari ini. Ya. Di mana kesimpulannya, ya Bapak Ibu, kesimpulan dari pengimbasan yang saya lakukan, ya, di mana kita harus menerapkan, ya, kita harus menerapkan budaya positif di sekolah ini, Bapak Ibu, ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya mau
Ya, di mana kita harus mampu menerapkan ya keenam topik dari pembahasan yang saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu budaya positif yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Kesimpulannya, yang pertama itu terkait disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Inilah harapan kita Bapak Ibu sebagai guru dalam memerdekakan murid di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait kesimpulan dari hasil pengimbasan saya di malam hari ini, yaitu diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan kepada Ibu moderator, Ibu Farida. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari atas kesimpulannya pada malam hari ini. Topik diseminasi ya, diseminasi positif. Bahwasanya menurut Pak Hari ada 5 ya, 5 yang terkandung di dalam budaya positif tersebut ya, baik itu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, kita sebelum kita tutup, saya ingin kepada para audiens untuk merefleksikan atas diseminasi pada malam hari ini. Kira-kira ada yang ingin memberikan refleksinya, menyampaikan refleksinya? Silahkan raise hand. Atau dari saya ya Pak? Atau dari saya ya Pak, 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 atau dari Boleh? Boleh Bu Farida sebagai moderator menambahkan. Baiklah, refleksi dengan begitu panjang lebarnya Bapak memaparkan materi tentang budaya positif yang dapat saya ambil pelajaran hari ini. Saya sangat mendapatkan banyak motivasi bagaimana cara kita seorang guru dalam proses memerdekakan murid dengan memberikan perlakuan yang lebih positif ya Pak ya, dengan perlakuan budaya positif ini, sehingga ke depannya kita berharap budaya positif ini ketika diterapkan akan menjadikan sekolah itu menjadi lingkungan yang positif juga. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk refleksi pada malam hari ini. Sebagai guru, kita juga hendaknya senantiasa untuk merefleksikan diri atas segala hal-hal yang selama ini kita yakini bahwasanya ternyata semua itu masih belum baik ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sebelum penutup, kita kembali berdoa. Semoga acara pada malam hari ini, diseminasi budaya positif pada hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita tutup, kita sesi foto dulu ya kepada Ibu Fasil. Bisa untuk melakukan tangkapan layar. Saya ingatkan kepada seluruh audiens untuk mengaktifkan kameranya. Biar kita sesi foto ya. Bapak dan Ibu sekalian, dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya.
Oke, baik. Nah, sepertinya masih ada ini yang belum mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto ya. Sudah terlihat Ibu Fasil? Apakah semua sudah membuka kamera? Mungkin Ibu yang lain bisa, Bapak Ibu, biar kita sesi foto bersama. Terima kasih. Oke, aba-abanya ya Bapak Ibu. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Fasil yang telah melakukan tangkapan layarnya. Sebelum kita ke acara penutup, saya akan memberikan sedikit pantun. Sore-sore pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Cukup sekian acara kita, semoga bisa memberi manfaat. Burung Cakep. Oh iya, cakep. Iya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas ilmunya, Pak narasumber. Burung cendrawasih. Makasih Bapak Ibu Terima kasih sudah bergabung. semuanya. Terima kasih semuanya. Salam Terima sehat. Sampai Salam berjumpa sehat. di Vicon berikutnya. Di Gym Lab ya, Gym Lab ya, Bu. Ya, makasih Bu CGP, teman-teman kolaborasi saya. Bapak Ibu. Ya. Gym Lab, Pak.